Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Semoga terhibur dengan adanya channel ini. Buat dulur-dulur yang barusan bergabung, jangan lupa di subscribe dulu channel Sahabat Wani, di like, di komen, nyalakan tombol loncengnya, kabarkan kepada dulur-dulur lainnya, terutama bonek mania atau dulur-dulur yang berjiwa seorang supporter, bahwasanya ada channel Sahabat Wani yang menceritakan tentang perjalanan-perjalanan seorang supporter, baik home maupun away. Nah, buat dulur yang barusan bergabung dan ingin menceritakan ceritanya, ceritakan DM di Instagram Sahabat Wani 27. DM, kemudian sapa saya nanti. Kemudian kita lanjut komunikasi by WhatsApp. Bilang aja, Mas, saya mau cerita tentang perjalanan jadi supporter. Nanti saya akan kirimi nomor WA, kita lanjut WhatsApp, dan saya akan upload dengan cerita narasi yang sangat luar biasa agar bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Cerita kali ini dari seorang wanita supporter Kediri. Bagaimana ceritanya? Sudah siap untuk mengikuti ceritanya? Seperti biasa, saya akan mengucapkan sinyal Wani dimulai. Oke dulur, cerita dari seorang wanita dari supporter Kediri, Jayati Kediri ya. Nah, sebelum saya cerita, saya akan mengucapkan semoga sehat selalu buat dulur-dulur yang melihat video ini, lancar rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Fungsinya buat apa? Biar tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Banyak sekali komen yang ya menurut saya kesimpulannya terlalu apa ya, terlalu ambil dari lihat satu sisi gitu, karena tidak dari awal sampai akhir. Coba kalau dilihat dari awal sampai akhir, dia pasti akan tahu bagaimana cerita awalnya gitu loh. Misalkan saya menceritakan tentang bentrok di Solo, itu sudah dihujat saya. Padahal itu adalah cerita yang dulu gitu. Cerita dari kawan saya yang menceritakan kepada saya cerita tentang dulu, kejadian dulu. Dan di situ di ending akhir videonya sudah menjelaskan bahwasanya kita sudah saudara bersama warga Solo, bersama supporter Solo, dan kita saling menyapa. Dia nggak melihat sampai situnya, dia melihat bentroknya aja, akhirnya membuat kesimpulan komen jelek tentang Sahabat Wani. Terserah, apapun komenan Anda tetap akan menjadi motivasi buat saya untuk terus upload. Nah, anggap saja namanya adalah Mbak Angelina, nama yang sangat wow ya. Ya, Mbak Angelina adalah seorang muslimah, hijabers, wanita yang yang lemah lembut lah pokoknya. Saya tidak memperlihatkan Instagramnya, menunjukkan chat-chatnya ya, karena memang pesan dari Mbak Angelina, nama samarannya tidak mau menunjukkan, biar jadi ceritanya saja, biar sampaikan jadi hiburan. Takutnya nanti ada yang menggoda-goda ya. Jadi Mbak Angelina adalah seorang supporter Jayati Persik Kediri, wanita, ladies dari Jayati. Dia mencintai 3 klub sebenarnya, tapi klub yang pertama yang disukai adalah klub dari kota Kediri sendiri, yakni Persik Kediri ya. Terus yang kedua dia mencintai Persebaya Surabaya. Terus yang ketiga dia sebenarnya mencintai Sriwijaya Palembang. Nah, ketika konfirmasi ke saya, kenapa Mbak kok suka dengan Sriwijaya Palembang gitu, padahal Amit Sewu ya jauh gitu, jauh sekali di sana. Dan saya nggak tahu kenapa Mbak Angelina ini suka sama Sriwijaya. Ketika saya konfirmasi, Mbak Angelina menjawab, ternyata dia suka sama Ferry Rutin Sulu, kipernya yang dulu tampan katanya. Jadi ketika waktu beberapa tahun yang lalu suka kan sama Sriwijaya, masih ada kipernya Ferrutin Sulu itu, lari kagum sama itu. Jadi dia mencintai Persik Kediri, Persebaya sama Ferrutin Sulu, Persija Palembang. Gitu ceritanya. Kemudian saya konfirmasi kapan itu pertandingannya.
dia lupa intinya satu sama dan gak lama. Wah, itu informasi yang kurang lengkap. Akhirnya saya usik, saya cari di berbagai media. Akhirnya saya ketemu bahwasanya pertandingannya ini. Nah, dia juga bilang pertandingannya malam hari gitu, dan full Persik Kediri, satu tribun itu full gitu, satu gate gitu. Nah ini ya, ini pertandingan awal-awal Liga 1. Pada saat itu skor juga satu sama. Mbak Angelina juga bilang satu sama. Oke, saya ceritakan dari Mbak Angelina berangkat dari Kediri itu pagi hari. Mbak Angelina tidak ikut bersama rombongan, yang dimana pada saat itu kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ya masa dari Jayatik datang ke Surabaya mendukung Persik Kediri pada saat itu. Mbak Angelina memilih berangkat sendiri, menaiki transportasi bus. Oke dulu, sebelum saya lanjut, 2 hari sebelum kejadian, 2 hari sebelum pertandingan, kok kejadian, 2 hari sebelum pertandingan, Mbak Angelina itu konfirmasi ke pacarnya. Ya nggak pacar sih sebenarnya itu kalau dari ceritanya Mbak Angelina, cuman Mbak Angelina menganggapnya pacar. Gimana ya, teman tapi mesra. Kalau menurut saya lebih ke teman tapi mesra, karena komunikasi selayaknya pacar tapi nggak ada hubungan, nggak pernah ketemu ya, cuman by telepon, by WhatsApp, video call itu aja, nggak pernah ketemu. Tapi Mbak Angelina itu ada rasa sama salah satu mas ini. Saya anggap masnya ini namanya adalah Mas Tony aja lah, Mas Tony. Mas Tony juga bilang ke Mbak Angelina ada rasa, tapi nggak mau pacaran dari Mas Tony-nya. Sedangkan Mbak Angelina itu sudah gepu-gepu, kalau kamu suka aku ya wis ayo mas gitu loh, temen nono aku, seriuson aku gitu. Tapi berjalannya waktu masih belum. Mas Tony pengen kerja dulu di Surabaya. Posisi Mas Tony adalah kerja di Surabaya. Mas Tony bilang di Mbak Angelina adalah orang dari kota Sidoarjo yang bekerja di Surabaya. Oke, lanjut. Beberapa berjalan waktu dia komunikasi, rasa nyaman. Akhirnya Mas Tony ini adalah salah satu bilangnya suka sama bonek gitu. Dan Mbak Angelina percaya aja. Padahal mohon maaf, Mas Tony ini nggak nunjukin ke media sosialnya kalau ini sih, kalau apa namanya, kalau suka bonek, nggak ada di fotonya sebenarnya. Cuman Mbak Angelina percaya, ya udah. Dan ketika ditunjukin kepada saya, ini loh mas, Facebook ya. Tak tanya Instagram, katanya nggak dikasih Mbak Angelina. Facebooknya itu, mohon maaf nih, kayak seperti akun fake, tahu nggak sih akun fake lur, sing cuman gambar seadanya gitu loh ya. Dan biasanya buat aneh-aneh lah. Dan lanjut cerita aja ya, nanti aja di belakang. 2 hari sebelumnya Mbak Angelina itu konfirmasi ke Mas Tony, mas aku pengen away ke Surabaya nonton Persebaya sama Persik Kediri. Tapi aku dukung Persik Kediri loh mas, gak dukung Persebaya. Percandaannya seperti itu. Telepon lah Mbak Angelina, halo mas, aku mau ke Surabaya nih, dukung Persebaya melawan Persik Kediri, tapi aku dukung Persik Kediri. Masnya nonton nggak? Bisa nonton nggak? Bisa ketemu aku. Kita sudah berhubungan selama ini 1 tahun lebih, saya belum pernah ketemu. Ini kesempatan untuk ketemu. Mas Tony-nya menjawab, insya Allah ya, saya usahakan gini karena ada pekerjaan gini gitu. Jadi nggak bisa mastiin. Oh ya udah mas, nggak apa-apa, besok kabari aja lagi H-1. Nah kan H-2 tuh, H-1 dikabarin lagi sama Mas Tony. Giliran Mas Tony yang ngabari bahwasanya oke, aku bisa berangkat ke Gelora Bung Tomo. Soal tiket nanti tak belikan. Seneng lah Mbak Angelina. Mas Tony hanya bilang seperti ini, nanti saya tunggu di depan masjidnya Gelora Bung Tomo. Kamu masuk lurus, nanti dari jalan raya lurus masuk ke arah ke kanan sampai ketemu masjid, cari di masjid situ. Aku pakai Persebaya tit, saya nggak bilang ya nama komunitasnya, dia bilang baju komunitas tit ya. Terus pakai topi 1927, dan saya nanti pakai tas berwarna hijau agak muda, Eiger, cangklong gini ya.
Dikasih kode seperti itu. Kenapa? Takutnya di sana nanti nggak ada sinyal. Pinter sekali Mas Tony ngasih kodenya. Karena biasanya kalau saya juga pribadi kalau bonek di Gelora Bung Tomo masuk area sudah stasiun, wah jangan sekali komunikasi lewat HP gitu. Lihat WhatsApp aja udah nggak bisa, sinyalnya nggak bisa, susah toh. Nah Mas Tony mengode seperti itu, amin satunya itu. Gini pakai gini ketemu ya, cari sampai ketemu aku, nanti aku bakal tahu kamu kok, bakal tak sapa kalau sudah ketemu. Keren nih ya. Kenapa kok saya nggak mikir kenapa nggak jemput untuk Bung Rasi aja sih gitu. Kalau memang niat naik bus. Akhirnya dulur, itu hari itulah terjadi hari pertandingan kan main malam. Mbak Angelina berangkat pagi dari kota Kediri. Nggak cerita nih dari rumahnya ke Kertosononya naik apa, nggak cerita. Saya tahu ceritanya dari Kertosono. Dia menaiki bis yang arah ke Surabaya Bungurasi. Naiklah bus, perjalanan melewati kota Kediri, kota Jombang ya, kota Mojokerto ya, dan tiba akhirnya di kota Surabaya, tepatnya di terminal Bungurasi. Mbak Angelina sebelumnya memang pernah bekerja di Surabaya. Jadi dia tahu akses kalau dari Bungurasi mau ke Surabayanya naik apa. Dia naik bus kota dulu ternyata. Dia naik bus kota sampai di Pasar Kembang. Ya, akses yang dari Bungurasi ke Pasar Kembang dia naik bus kota yang arah ke Pasar Turi. Kalau dulu tahu ya. Dari situ dia naik ojek online. Ya, naik salah satu aplikasi ojek online dari Pasar Kembang ke Gelora Bung Tomo. Oke. Nah, di Gelora Bung Tomo tukang ojeknya tidak menurunkan di dalamnya ya, di luarnya. Dia bilang, Mbak saya di sini aja ya, soalnya ini rame, nanti saya nggak bisa keluarnya gitu loh. Karena kan jam-jam siang kan jam-jam masuknya dulur bonek pasti Kediri kan ya. Oh iya Mas, dia bayar sama tukang ojeknya ya. Setelah itu baru dia masuk jalan kaki ke Gelora Bung Tomo sendirian, Jayati Persik. Biasalah dulur bonek ya, bahkan aku dewe juga ya lah ono ketok titik ayo wis cuit dak karuan ya Kak sih, digodain sama dulur bonek. Karena gimana, ungu KB bos, ungu gitu. Dia jalan pas persimpangan ya yang arah parkiran, dia ke kanan. Dia tanya di situ ya, masjidnya di mana? Di sana Mbak, di sana Mbak. Dia ke sana. Apa yang terjadi dulur? Ini yang bikin saya gemes nih di sini lor ya. Gara aku mangkel lor. Mangkel pol gini ya apa ya? Ternyata ketika di sana Mbak Angelina tidak menemukan sosok Mas Tony. Sinyal susah ya. Di WA ya centang 1. Pertama sih jam kotak, terus centang 1. Padahal sebelumnya Mbak Angelina juga cerita kepada saya, sebelumnya itu ditunggu Mbak sampai sekitar jam 4. Tapi saya sampai situ sebelum asar. Sekitar sebelum jam 3 sampai di masjid itu. Dia bakalan nunggu dari duhur sampai jam 4. Kalau nggak ada Mbak Angelina, berarti Mbak Angelina berbohong. Gitu katanya Mas Tony. Berarti Mbak Angelina berbohong. Tapi kan komunikasi selama perjalanan toh. Nah akhirnya Mbak Angelina pas di Gelora Bung Tomo itu bilang saya sudah di sini tapi jam sampai centang. Itu sebelum jam 3 sore dia sudah sampai di situ, dan perjanjian saya sampai jam 4. Kalau sampai jam 4 gak ada, Mbak Angelina tidak direken lah sama Mas Tony. Tapi ternyata Mbak Angelina jam 3 di situ, muter Mbak Angelina nyariin Mas Tony di situ, nyariin Mas Tony. Gak ada bos, gak ada bos. Ya apa lur? Jadi Mbak Angelina itu riwi di masjid nyari Mas Tony. Masjidnya kan ya apa ya, ya kayak letter inilah kota gini ya. Dia cari bagaimana yang diciptakan tadi, baju bonek bertulisan komunitas ini ya, topian, terus apa namanya, tas hijau jreng,
Dia cari, dia muter, dia cari, dia muter, nggak ketemu bos. Akhirnya sampai jam 5 kurang lebih, supporter Persik Kediri sudah masuk, jam 4 itu sudah mulai masuk, dia sudah mulai masuk. Akhirnya Mbak Angelina gimana, nggak punya teman bu, dia komunikasi ke temennya yang Persik Kediri, yang Jayati juga, tapi ya nggak bisa karena nggak ada sinyal, memang nggak ada sinyal. Akhirnya Mbak Angelina memutuskan beli salbonek, dia masuk di tribun Persebaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk terima supporter tamu biasanya gerombol bareng gitu, dan itu masuknya jauh sebelum pertandingan, sama panpel dimasukin dulu. Berhubung sudah masuk, Mbak Angelina sibuk cari Mas Tony tadi nggak ketemu. Akhirnya Mbak Angelina beli salbonek, dia masuk ke dalam Persebaya. Di situ Mbak Angelina memandang pertandingan dengan rasa sedih. Aku yakin iki misalkan tak share Instagram Mbak Angelina, wakeh dulur-dulur bonek sing wah berkenalan bercerita ya. Habis itu Mbak Angelina nonton pertandingan dan sampai selesai pertandingan 1-1. Persebaya ditahan imbang oleh Persik Kediri. Pulanglah Mbak Angelina keluar dari Gelora Bung Tomo. Dia jalan kaki. Dia nunggu sampai sepi. Waktu dia keluar dari Gelora Bung Tomo ke jalan rayanya yang di arah ini arah ke jalan raya yang depan ya, jalan yang depan yang sebelum ke Benowo. Di situ dia dapat sinyal. Ternyata sampai di situ dia loh WA-nya masih centang 1. WA-nya masih centang 1. Terus kemudian di WA lagi malam itu setelah pertandingan masih centang 1, nggak direspon ya. Ditelepon nggak bisa, padahal ada sinyal itu pas setelah pulang pertandingan, kan jauh dari stadion ada sinyal. Akhirnya Mbak Angelina nunggu agak sepi, selesai Mbak Angelina beli order ojek online lagi di salah satu hotel di daerah Bungurasi. Jadi Mbak Angelina istirahat dulu di hotel Bungurasi malam itu. Besok paginya baru naik bus balik ke kota Kediri. Jadi seperti itu ceritanya. Intinya dari ceritanya tadi adalah Mbak Angelina tidak menemukan sosok yang namanya Mas Tony. Bayang norek, sosok cewek, wanita, muslimah, lemah lembut dari kota Kediri datang ke Surabaya kayak nemoni sampean Mas Bro. Fakek aku nih lama. Terus akhirnya cerita sama saya, akhirnya jadi teman sama saya. Mbak Angelina dari kawan jadi teman sama saya. Beberapa hari setelah pertandingan Mbak Angelina ini mencoba untuk mengkomunikasi lagi sama Mas Tony dengan handphonenya temannya ya, yang di Kediri ya, cewek juga di WA. Masuk di situ. Dan apa yang terjadi, temannya itu mencoba kenalan dari Mas Tony ya, dibantu Mbak Angelina di situ. Komunikasi, pertanyaan simpel tapi jawabannya menyakitkan. Loh Mas asli mana? Saya asli Lumajang yang kerja di Kalimantan. Berubah total di situ. Ilfil dia Mbak Angelina sama Mas Tony. Wis dibujui selama ini 1 tahun nih. Tapi ngakune arek Surabaya dan bujui ngono lho, kon ngomong bonek bakalan nemoni Mbak Angelina, bujui sekali di kono. Tapi Mbak Angelina sih ketawa sih, cerita ning aku ketawa, enggak ono sedih-sedihnya enggak gitu. Tapi berkat apa ya, ngedapur si Mas Tony iki mau, Mbak Angelina mampu ijenan awai seorang diri anak perempuan. Itu dari cerita kayak DE gitu. Jadi dia enggak memperdulikan Mas Tony. Dia percaya bahwasanya Tony ini hanya laki-laki yang suka mempermainkan bujui wanita. Tak tanyain dong Mbak Angelina, lah sampean emang kena apa aja Mbak, kan nggak pernah ketemu ya. Ternyata Mbak Angelina itu sering belikan Mas Tony ini pulsa, sering sekali gitu. Terus bilang Mas Tony ini ulang tahun, dikado by online, dikirim by online, minta hadiah apa. Pada saat itu dibelikan jaket sama jaket sweater sama celana sama Mbak Angelina.
kok sih ada laki-laki model kayak gini. Ya apapun itulah, tapi Mbak Angelina tak kasih semangat. Nah itulah Mbak, laki-laki, tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Saya jelaskan lagi kembali, tidak semua laki-laki seperti itu, dan tidak semua bonek juga seperti itu. Itu dia mengatasnamakan bonek Mbak. Karena apa? Menjadi bonek itu cukup memakai baju bonek sudah selesai dianggap bonek kok Mbak. Tidak perlu harus ada latihan, tes, kamu harus ujian dan sebagainya, tidak. Cukup kamu pakai baju bonek, walaupun kamu bukan orang Surabaya, sudah dianggap jadi bonek. Dan bisa jadi dia mengatasnamakan bonek untuk memanfaatkan keadaan. Tuh. Tapi apapun itu, alhamdulillah Mbak Angelina nggak memaafkan keadaan ya, memaafkan keadaan nggak. Jarno wis urusannya Mas Tony tadi. Yang penting dia punya cerita, punya sejarah, punya kenangan yang bakalan tidak dilupakan. Berjuang sendiri, naik bus, naik ojek, nonton bola sendirian, pulang ojek lagi, terus tidur di hotel sendirian, balik naik bus, pulang dengan selamat. Saya akui Mbak Angelina adalah supporter Jayati Persik Kediri yang luar biasa. Siapapun dulur yang komen, Mas kenalin sama mbaknya, nggak bakalan saya kasih sepurane ya lur ya. Ini amanat dari mbaknya. Yang pasti dia teman Instagram saya. Cariin dewe teman Instagram saya, di Instagram Sahabat Wani 27 ada cewek Jayati Persik Kediri, pokoknya pakai kerudung ya. Warna apa kerudungnya rahasia, pokoknya kalau di Instagramnya dia Jayati Persik Kediri ya, cewek itu dia. Di situ ada banyak yang nggak tahu, pokoknya cari TV ya. Oke, sampai di sini ceritanya. Saya salut kepada Mbak Angelina main-main di Surabaya. Nanti kalau sudah boleh tak pakai supporter ya, saya akan memperkenalkan Mbak Angelina bersama teman-teman bonek lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ceritanya tentang perjalanan supporter dari Kediri. Seperti biasa saya akan mengucapkan sinyal Wani di akhiri. Oke, sampai di sini cerita perjalanan supporter yang awal ke kota Surabaya, seorang perempuan yang luar biasa. Jaga kesehatan selalu, semoga lancar rezekinya buat dulur, dijauhkan dari segala penyakit, musibah di Indonesia segera berakhir, dan ikuti terus channel Sahabat Wani ya. Main-main di Instagram Sahabat Wani 27. Jangan lupa di subscribe channel Sahabat Wani ini. Kabarkan ke semua orang bahwasanya channel ini menjadi hiburan cerita-cerita perjalanan di saat kalian gabut. Tonton aja video ini ya, siapa tahu bisa masuk ke dalam ceritanya dan bisa jadi hiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu nyali Wani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.